Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sudah 1 bulan lebih saya tidak beropini secara langsung. Kali ini saya akan hadir di tengah-tengah sahabat Indonesia untuk membahas tentang kemana nasib uang rakyat Jakarta 560 miliar yang dibayarkan oleh Pemda DKI Jakarta untuk komitmen fee Formula E. Nah, ini bagi saya agak aneh ini. Uang sebanyak itu gitu. Ini seharusnya ditelisik secara detail kemana dan apakah itu ada berpotensi atau kembali atau tidak. Oke, sahabat Indonesia, saya ingatkan kembali. Formula E tahun 2020 yang sedianya dilaksanakan bulan Juli waktu itu gagal dilaksanakan karena pandemi. Akhirnya pembayaran tahap awal komitmen fee tahun 2020 sebesar 360 miliar tidak tahu nasibnya seperti apa. Nah, lucunya lagi tahun 2020 awal Februari kalau tidak salah atau Maret gitu ya, tiba-tiba Pemda DKI membayar lagi komitmen fee tahun 2021 tahun ini sebesar 200 miliar. Jadi totalnya 560 miliar. Ini bagi saya aneh. Tahun 2020 sudah pasti gagal karena ada pandemi. Kemudian yang tahun 2021 belum ada hasilnya. Pertanyaannya kenapa harus dibayar juga? Ini pertanyaan yang harus dijawab dan ternyata protes dari anggota DPRD dari berbagai fraksi pun juga mentah kemana-mana. Saya tidak tahu. Nah, yang paling aneh, kemana KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ini beberapa kali rajin, ya OTT atau mungkin menangkap atau apapun lah yang menelisik korupsi yang nilainya mohon maaf. Meskipun korupsi tetap aja korupsi ya, tapi nilainya paling 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Nah, ini 560 miliar. Kenapa didiamkan? Ada kecurigaan, jangan-jangan karena di sana ada Novel Baswedan, sepupu dari Anies Baswedan. Tapi ini kan dugaan yang agak norak sebetulnya. Tapi bisa terjadi loh. Atau jangan-jangan di timnya Pak Anies, TGUPP, tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, ada Bambang Wijayanto, mantan Wakil Ketua KPK. Nah, kecurigaan-kecurigaan ini kan harus dijawab oleh Pemda DKI. Karena uang yang harus dipertanggungjawabkan ini bukan kecil, 560 miliar, lebih dari 1,5 triliun. Sahabat Indonesia, kita tahu APBD DKI memang luar biasa, jumbo, sekitar 70-80 triliun gitu. Tapi apapun terjadi, uang 560 miliar ini bukan uang kecil gitu. Saya hanya mengetuk pintu dari BPK, BPKP, dan utamanya adalah KPK. Tolong pertanyakan kemana uang itu ada. Kemana uang itu? Apakah ada potensi kembali atau tidak? Kalau tidak, bisa terjadi itu adalah ketidakhati-hatian dari Pemda DKI Jakarta dalam pengelolaan keuangan. Sahabat Indonesia, terlalu banyak keanehan masalah komitmen fee ini. Makanya saya mengetuk pintu hati orang-orang yang punya kewarasan dan akal sehat di Republik ini. Mari kita bersama-sama menyorot angka 560 miliar komitmen fee yang dibayarkan secara serampangan oleh Pemda DKI. Ini bukan uangnya gubernur, bukan uangnya Anies Baswedan, ini uangnya rakyat Jakarta dan harus dipertimbangkan dan harus diperkembalikan dan harus dipertanggungjawabkan. Sahabat Indonesia, terlalu banyak keanehan di Jakarta. Pada saat penanganan COVID,
Anies Baswedan teriak-teriak kekurangan dana. Dan kemudian digelontorkan dana sekitar 10 triliun dari pemerintah pusat. Itu pun belum ada pertanggungjawabannya. Karena dalam kenyataannya penanganan COVID-19 di Jakarta amburadul. Angkanya selalu tertinggi. Hampir setiap hari sekitar 3.000 lebih paparan COVID-19. Nah, pada saat penanganan COVID-19 dia membutuhkan uang, pada saat yang lain, ini ada uang, ada potensi 560 miliar, kenapa dibiarkan? Ini kan ironis, kontradiktif. Gitu. Jujur saya sebagai orang Jakarta protes keras. Bagi saya, harus ada pertanggungjawaban dari Gubernur Anies Baswedan. Utamanya, saya ini benar-benar gemes dengan KPK. Kenapa kok jadi mandul di depan Anies Baswedan? Kenapa KPK tidak mempunyai inisiatif untuk mempertanyakan kemana uang itu, apakah ada potensi kembali atau tidak? Ini Pak Firly, Ketua KPK. Kalau kita bicara kecurigaan tadi masalah adanya si Novel Baswedan di situ, dia kan cuma penyidik, bukan pimpinan KPK. Masa dia bisa mengendalikan KPK untuk ini ditangani, ini tidak, ini ditangani, ini tidak? Terlalu kecil hanya penyidik KPK. Harusnya pimpinan KPK harus diam. Atau mungkin di sana ada Bambang Wijoyanto yang saya bilang. Tapi kan dia mantan. Seberapa kuat kekuatan mantan untuk mengendalikan KPK? Sahabat Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, kita wajib menjewer KPK untuk jangan melempem, jangan mandul di depan Pemda DKI Jakarta. Karena uang ini bukan uang sedikit, 560 miliar. Harus ditanyakan kembali, uang ini bisa kembali atau tidak. Kalau tidak, berarti ada kesembronoan dari Pemda DKI dalam pengelolaan anggaran. Dan ini harus dipertanggungjawabkan, harus dipertanyakan. KPK, sekali lagi, tolong. Jangan tidur, jangan hanya membuat OTT yang kecil-kecil, tapi di depan mata, 560 miliar Anda biarkan begitu saja. Sebagai rakyat yang membiayai operasional KPK, saya protes keras. Harus ada pertanggungjawaban kepada rakyat, supaya ada rakyat jangan menimbulkan fitnah. Di sini ada ini, di DKI ada ini. Tidak bisa. Harus ada equality before the law, persamaan di muka hukum. Dan KPK harus membuktikan kemana aliran dana 560 miliar. Itu uang rakyat Jakarta dan harus dipertanggungjawabkan. Jangan kita biarkan, jangan kita lupakan karena ada pandemi COVID-19. Tahun 2022, Anies Baswedan akan lengser dari Gubernur DKI Jakarta. Ya, belum ada pilkada tahun 2022. Nah, sebelum tahun 2002, saya mohon dengan segala hormat, KPK harus bertindak untuk menelisik tentang dana komitmen fee yang sebesar 560 miliar. Ya lagi, KPK bangkit, biar kami bangga dengan keberadaan Anda. Baiklah, sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang dana komitmen fee Formula E sebesar 560 miliar yang sampai detik ini tidak tahu ujung pangkalnya kemana. Mudah-mudahan Anda semua juga ikut saya dalam menggedor KPK untuk menelisik dana itu, jangan sampai dana rakyat sebesar itu terbuang percuma. Baiklah, sahabat Indonesia, jangan lupa like dan subscribe kanal TV Anak Bangsa, kanal yang saya pergunakan untuk menyuarakan harapan, untuk menyuarakan kebenaran dalam menjaga Republik Indonesia tercinta. Terima kasih, salam damai, Rudi Eskamri.